Oke, kali ini saya akan lanjut mengimplementasikan aplikasi Odoo. Yang pertama itu dimulai dari stok persediaan. Kita klik stok persediaannya. Setelah itu kita klik produk. Nah, kita bikin produk baru. Klik baru. Kita masukin produknya, contohnya yaitu gulai tunjang. Dengan kriteria di tangan, kuantitas di tangan itu 500 dan harga jualnya itu 35.000. Setelah itu pajak penjualannya kita hapus saja dan modal untuk ini 30.000. Pajak pembelian juga dihapus, kategorinya itu Minang dan referensinya itu yaitu kode seperti GT003. Selanjutnya kita masukkan gambar, klik gambar itu, masukin gambar gulai tunjangnya. Setelah itu dilihat di produk, gulai tunjang kita sudah ada dengan kuantitas di tangan 500. Selanjutnya kita pembelian. Di pembelian kita klik yang baru. Setelah yang baru kita masukkan pelanggannya yaitu pagi sore. Setelah di pagi sore kita masukkan tambahkan produk. Kita masukkan yaitu gulai tunjang yang tadi dengan kuantitasnya 11 dan kita kirimkan. Setelah kita kirim, kita masukkan email pagi sore gmail.com. Setelah itu kita kirim lagi. Setelah kita kirim, kita konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, kita buatkan faktur, buat draft. Setelah dibuatkan draft, kita konfirmasi. Setelah itu kita cetak, buat buktinya. Setelah dicetak, kita kirim dan masukkan email lagi dan kita kirim lagi. Email pagi sore, selanjutnya kita kirim lagi. Setelah itu kita klik sales order. Setelah sales order kita klik pengiriman dan setelah itu kita klik validasi. Dah, ini sudah selesai penjualan dan ini merupakan buktinya. Setelah itu kita nanti balik lagi ke produk. Oh ya, ini bukti yang kita cetak tadi. Ada gulai tunjang dengan 11. Setelah itu kita klik stok persediaan, kita lihat produk kita itu sudah berkurang jadi 489 yang tadinya dari 500. Setelah itu kita masuk ke modul CRM. Di modul CRM kita seperti biasa, kita bikin yang baru, bikin nama perusahaannya. Misalnya nama perusahaannya pagi sore. Dan ini kita isi 2 juta aja. Setelah kita isi, ini kita tambah dan klik 2 kali. Probabilitasnya kita isi 30%. Dan setelah itu kita penawaran baru, klik penawaran baru. Tambahkan produknya seperti gulai tunjang dengan kuantitasnya 89 dan kita kirim. Setelah kita kirim, kita masukkan email lagi seperti yang tadi, pagi sore gmail.com. Setelah itu kita kirim lagi dan kita konfirmasi. Setelah konfirmasi, klik buat faktur dan klik sales order. Setelah itu klik validasi dan kita lihat dulu di produknya. Gulai tunjangnya sudah kembali 400 lagi ya, yang tadinya 489 jadi 400.
Setelah itu kita klik pembelian untuk modul selanjutnya. Kita klik yang baru. Memasuknya kita masukin pasar raya. Kita buat. Setelah itu kita klik ini, minta konfirmasi 1. Tambahkan produk, kita misalkan tambahkan produk gulai tunjang dengan kita minta 25. Kita minta 25, kirim RF key. Kita masukkan email lagi, pasarraya@gmail.com. Nah, ini kita kirim konfirmasi order. Setelah itu kita terima. Setelah itu kita validasi dan kita cek lagi ke stok persediaan produknya. Produknya sudah bertambah 425. Selanjutnya kita klik produksi buat modul barunya. Kita klik baru. Setelah itu kita masukkan produk barunya seperti dendeng balado dengan kuantitasnya yaitu 400. Dan daftar kebutuhan materialnya itu dendeng balado. Setelah itu ini kita tambahkan baris. Tambahkan baris ini yaitu kita memerlukan apa aja untuk bikin dendeng balado, seperti ada daging, ada cabai, dan ada bumbu penyedap lainnya. Kita isi untuk mengkonsumsinya berapa, dagingnya sekitar 100, cabai dan bumbu penyedapnya yaitu 50 sama 50. Oke, sudah kita konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, kuantitas untuk produknya ini kita isi sekitar 500. Kita production. Udah ini. Setelah itu kita tekan yang paling atas, pengolahan itu, dan kita sudah ada ini dendeng balado, cabai, daging, bumbu penyedap, dan kita lihat di stok persediaan produk sudah tertampil yang kita bikin tadi. Untuk modul selanjutnya saya akan bikin kontak. Klik baru. Setelah diklik, contohnya kontaknya yaitu Rumah Padang. Dengan email rumahpadang@gmail.com. Ini nggak perlu kita isi, guys. Lanjut aja. Ini kita isi negaranya Indonesia. Setelah itu websitenya Rumah Padang, dan kita klik simpan.
sudah ada, dan kita lihat di kontak yang tadi, kita klik rumah padangnya ini, dan ini yang kita bikin tadi. Modul selanjutnya saya akan bikin bagian kalender. Di kalender ini kita akan mengatur jadwal meeting atau jadwal pertemuan dengan cara kita klik yang baru, setelah klik yang baru, kita temanya apa, yaitu kalau saya meeting bersama pemasok. Dengan durasi berapa lama meetingnya, yaitu 2 jam. Lokasinya ada di Kopkit. Dan linknya ini yaitu kita dari kodenya langsung. Setelah itu kita kasih juga ini pagi sore, meeting juga bersama pagi sore, pesertanya ada pagi sore. Dan kita kirim email. Setelah kirim email, ini emailnya sudah diisi, kita langsung kirim. Dan setelah itu kita bisa langsung lihat hasil yang kita bikin tadi di bagian kalender, dan scroll aja ke bawah sesuai jam yang kita bikin, jam berapa. Nah, itu yang kita bikin tadi, yaitu meeting bersama pemasok di jam 22 sampai jam 12 karena waktu 2 jam. Oke, selanjutnya kita masuk kepada modul karyawan. Di modul karyawan kita klik yang baru. Setelah klik yang baru, masukkan namanya, nama karyawan, misalnya Mira Tertiana, diisi dengan email miratertiana@gmail.com, dengan nomor HP juga. Setelah itu kita isi departemennya, jabatan, serta kerjanya hari apa aja. Ini kerjanya dari hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu di rumah. Setelah itu kita simpan, kita buat pengguna. Setelah itu di pengguna ini kita kasih kontraknya, tanggal berapa dan berapa gajinya, dan jenis kontraknya apa, permanen, tipe gajinya tetap, dan kita simpan. Setelah kita simpan, kita kembali ke bagian payroll untuk gaji. Kita klik slip gaji, kita tambahkan yang baru. Ini kita masukkan nama yang tadi, dan kita hitung lembar. Kita hitung lembar, saya itu buat dan konfirmasi. Dan ini ada yang kurang lagi, yaitu tentang pribadinya, yaitu bank. Nah, klik masukkan email, nomor telepon, dan rekening bank. Rekening banknya bebas apa aja. Ini saya isi BRI dengan nomornya yang ini, dan kita centang kirim uang. Setelah itu oke, kita simpan. Setelah disimpan, kita lihat di slip gaji, yaitu ada Mira Tertiana dengan gaji segini. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian akuntansi. Di akuntansi ini kita bisa cek laporan neraca keuangannya.
ini neraca keuangan, laporan neracanya di akhirnya minus gitu, karena pada periode awal perusahaan mengalami penurunan aktiva dan ekuitas bernilai negatif. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya pengeluaran operasional yang tidak diimbangi dengan penjualan yang memandai, sehingga perusahaan mencatat kerugian pada tahun berjalan. Rendahnya penjualan yang menyebabkan arus kas masuk terbatas, sementara kewajiban tetap harus dipenuhi. Akibatnya, beban usaha melebihi pendapatan yang diperoleh sehingga laba menjadi negatif dan berdampak langsung pada penurunan ekuitas perusahaan. Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja operasional belum berjalan sangat optimal, makanya di ekuitasnya ini pada minus semua karena penjualannya itu masih sedikit. Jadi, biar hasilnya tidak minus, kita harus meningkatkan penjualan agar perusahaan tidak mengalami rugi atau balik modal. Jadi di sini saya akan menambah penjualannya. Ini sekitar ada 3 penjualan atau nominal belanjanya yang nominal besar agar tidak adanya kerugian dalam perusahaan. Setelah penjualannya meningkat, saya melihat lagi neraca saya dan itu tidak ada lagi kerugian di dalamnya dan perusahaan menjadi untung. Untuk mengatasi kondisi tersebut, perusahaan melakukan peningkatan penjualan sebagai langkah perbaikan kinerja keuangan. Peningkatan penjualan berdampak pada naiknya pendapatan yang diterima perusahaan, sehingga arus kas dan aktiva lancar mengalami peningkatan. Dengan pendapatan yang lebih besar dibandingkan beban, perusahaan berhasil mencatat laba pada tahun berjalan. Laba ini berkontribusi langsung dalam meningkatkan ekuitas sehingga tidak lagi bernilai negatif. Dengan demikian, kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih stabil dan menunjukkan perbaikan struktur keuangan secara keseluruhan.